Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Herdianti. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bermain dalam dimensi akademik pendidikan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama yaitu tentang standar dan peran bermain bagi pendidikan literasi anak usia dini. Pendidikan literasi dini merupakan salah satu aspek kebutuhan mendasar bagi anak. Lalu apa sih yang dimaksud dengan literasi anak usia dini? Nah, literasi anak usia dini merupakan kemampuan awal dalam hal membaca, berhitung bagi anak untuk persiapan atau sebagai persiapan anak tersebut untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Nah, peran bermain dalam pendidikan literasi anak usia dini ini sangat berperan penting. Kenapa? Karena anak-anak itu sangat tertarik melakukan kegiatan belajar yang menyenangkan. Nah, melalui permainan ini anak dapat belajar dengan menyenangkan gitu. Baik, selanjutnya adalah bermain dan matematika anak usia dini. Bermain matematika bagi anak usia dini adalah salah satu kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan konsep matematika permulaan dengan kegiatan bermain yang menyenangkan untuk anak. Nah, adapun konsep permulaan matematika yang perlu kita kenalkan kepada anak yaitu seperti mencocokkan, mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Seriasi itu adalah mengurutkan benda, lalu memperkenalkan geometri, lalu memperkenalkan pola itu urutan yang berulang. Nah, kegiatan mengenalkan konsep permulaan matematika pada anak usia dini ini bisa kita lakukan dengan cara bermain, mengenalkan konsep permulaan matematika ini dengan kegiatan bermain yang menyenangkan kepada anak. Baik, selanjutnya adalah bermain dan sains anak usia dini. Bermain sains anak usia dini itu adalah kegiatan untuk mengembangkan potensi dan perkembangan yang dimiliki oleh anak. Di mana dalam kegiatan bermain sains ini kita akan mengenalkan kepada anak tentang berbagai gejala benda ataupun peristiwa benda, di mana anak akan dilatih untuk meraba, merasa, mengecap, melihat, mendengar. Nah, contoh kegiatan bermain sains yang bisa kita lakukan dengan anak adalah dengan bermain air. Contohnya bermain air. Nah, dengan bermain air ini kita bisa mengenalkan konsep air pada anak, di mana air itu bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Lalu kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa air itu dapat menempati ruang dan bisa berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempati oleh air tersebut. Lalu selanjutnya kita pun bisa mengenalkan kepada anak benda-benda yang dapat terapung, melayang, tenggelam di air. Selanjutnya adalah bermain dan sosial anak usia dini. Bermain sosial itu adalah bermain di mana anak bermain dengan teman sebayanya, seperti itu. Nah, di mana dalam bermain sosial ini ada sebuah aturan yang harus patuhi oleh anak tersebut. Nah, dalam bermain sosial ini anak akan dituntut untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan temannya. Nah, contoh bermain sosial, misalkan bermain peran atau bermain sandiwara atau bermain pura-pura. Nah, di mana di sini anak akan didorong untuk meniru interaksi sosial yang terjadi pada kehidupan nyata. Contohnya bermain pura-pura yang biasa anak mainkan, misalkan bermain ibu-ibuan, di mana ada anak yang berperan sebagai ibunya, ada anak yang berperan sebagai anaknya. Nah, di sini anak akan didorong untuk meniru interaksi sosial yang terjadi pada kehidupan nyata. Baik, selanjutnya yaitu bermain dan karakter anak usia dini. Bermain merupakan salah satu proses pembelajaran yang sangat menarik untuk anak dan
yang mampu menumbuhkan karakter pada anak usia dini. Nah, permainan yang memiliki potensi besar untuk menanamkan karakter pada anak usia dini ini terletak pada permainan tradisional. Nah, kenapa? Karena biasanya pada permainan tradisional ini menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan membutuhkan kerjasama dengan orang yang banyak seperti itu. Nah, di mana dalam permainan tradisional ini anak akan dilatih untuk berpikir, bertindak kreatif dan bertanggung jawab. Contohnya misalkan dalam permainan petak umpet. Nah, dalam permainan petak umpet ini kan ada sebuah aturan di mana yang kalah menjadi jaga dan yang menang bersembunyi. Nah, di sini anak akan dilatih untuk mandiri. Mandiri misalkan dalam permainan ini anak akan belajar mandiri dalam mencari tempat bersembunyinya sendiri. Lalu di sini anak pun akan dilatih untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab misalkan waktu dia kalah, dia kan menjadi yang jaganya. Nah, di sini dia akan bertanggung jawab untuk jaga sambil berhitung, kemudian dia bertanggung jawab untuk mencari teman-temannya yang bersembunyi. Baik, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.